Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sigma Sugiyarti dengan NIM 223307072 dari kelas 6C Teknologi Informasi. Pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester dari mata kuliah Cloud Computing. Baik, yang pertama yaitu dengan membuat instance pada EC2 AWS, yaitu untuk virtual servernya kita menggunakan EC2. Kemudian klik pada bagian launch instance. Pada launch instance kita akan memberikan namanya sesuai dengan penugasan, yaitu 6C underscore nim dan underscore bs. Pada application dan OS image-nya kita memilih Amazon Linux. Untuk Amazon Machine Image kita memilih Amazon Linux 2 ANI. Baik, kemudian tidak perlu ada yang diubah pada bagian arsitektur. Dilanjutkan untuk pembuatan keypair login. Keypair ini digunakan untuk menyambungkan server dengan pada putih. Pada praktikum ini akan digunakan putih. Untuk keypairnya menggunakan nama uas_isti. Kemudian karena akan menggunakan putih, kita menggunakan private key file format yaitu .ppk. Kemudian create keypair. Lalu untuk keypairnya kita download. Selanjutnya pada bagian firewall kita akan centang pada bagian allow SSH traffic dan allow HTTP traffic from the internet. Setelah melakukan setting pada semuanya, kita akan launch instance. Tunggu sampai instance selesai dibuat. Setelah instance selesai dibuat, kita klik pada instance ID. Kemudian akan muncul instances info. Kita klik kembali pada instance ID yang sudah dibuat sebelumnya. Akan muncul beberapa summary untuk instance info, terdapat beberapa IP dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengatur security untuk inbound rules. Untuk security ini sendiri terdapat di bagian instances info, lalu pada tab bagian security. Lalu akan muncul security group. Kita klik pada bagian security group ID. Kemudian kita edit pada bagian inbound rules. Untuk bagian inbound rules, klik add rules baru. Kemudian kita buat menjadi MySQL. Selanjutnya untuk source infonya, untuk MySQL, HTTP dan SSH kita ubah semuanya pada bentuk anywhere IPv4 agar kita bisa menggunakan IP dari instance yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah mengatur keseluruhan inbound rules, kita save rules. Kemudian kita masuk ke dalam putih. Untuk membuat tampilan dari website yang akan dibuat, kita masukkan hostname atau IP address. Ini kita menggunakan IP dari IPv4 public dari instances yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian SSH.
bagian out, lalu credential untuk memasukkan private key file yang sebelumnya sudah kita buat. Kita inputkan key file yang sudah di download sebelumnya, yaitu uas_ist. Lalu klik open untuk membuka ini di dalam putih, accept, lalu login as ec2-user. Setelah login, kita akan melakukan instalasi untuk database, PHP, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk tampilan website. Untuk menjalankan, sebelumnya kita melakukan update. Tunggu update hingga selesai, lalu dilanjutkan dengan melakukan enable untuk PHP 8.0 yang akan digunakan untuk Amazon Linux atau AWS yang sudah dibuat tadi. Setelah kita tunggu instalasi sampai selesai, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan izin pada MariaDB atau database untuk menjalankan AWS atau virtual server yang sudah dibuat. Setelah melakukan enable untuk PHP dan MariaDB, kita membersihkan metadata terlebih dahulu. Lalu kita akan melakukan instalasi untuk MariaDB. Mohon maaf, yaitu melakukan instalasi untuk PHP, kemudian berikan izin dengan menekan Y, tunggu hingga instalasi selesai. Dilanjutkan dengan melakukan instalasi untuk MariaDB yang akan digunakan sebagai database, baik untuk database yang digunakan, server, dan klien. Kita tunggu instalasi dari MariaDB hingga selesai. Kemudian setelah instalasi selesai, kita akan menjalankan MariaDB. Kemudian mengenable atau memberikan izin MariaDB untuk selalu digunakan ketika dibuka, lalu melihat status apakah MariaDB sudah berhasil untuk dijalankan. Yang menunjukkan jika sudah berhasil dijalankan yaitu tulisan aktif.
Selanjutnya melakukan instalasi untuk HTTPD. Dilanjutkan dengan menjalankan HTTPD yang sudah diinstal, mengenablekan HTTPD, dan melihat status dari HTTPD apakah sudah berjalan. Selanjutnya menginstal Maria Secure Installation. Pada bagian Unit Socket Authentication kita tidak beri izin. Untuk change password kita beri izin dan kemudian masukkan password. Dilanjutkan untuk pada bagian Remove Anonymous User kita izinkan. Untuk di slow root login remotely kita tidak berikan izin. Lalu pada bagian remove database dan akses kita berikan izin ya. Untuk reload privilege tables now kita berikan izin. Baik, setting untuk MariaDB sudah selesai dilakukan dan sudah bisa digunakan. Kita coba login kepada MariaDB apakah sudah bisa, dan ternyata sudah dapat dilakukan. Baik, selanjutnya untuk membuat database. Pada perintah untuk kuas itu, database-nya kita menggunakan database client, sehingga pada praktikum ini, pada pemenuhan tugas ini saya menggunakan MySQL Workbench sebagai tools tambahan. Sebelum membuat database-nya kita harus memberikan privilege agar database yang dibuat dapat digunakan. Untuk memberikan privilege kita dapat langsung pada bagian MariaDB, kita login, kemudian masukkan beberapa sintaks untuk memberikan privilege. Ini terdapat beberapa kesalahan typo di dalam memasukkan sintaks. Baik, setelah privilege ditambahkan, kita menerapkan seluruh privilege yang sudah dibuat dengan menggunakan flash privilege. Setelah privilege sudah dapat digunakan, kita masuk lagi ke MySQL Workbench. Kita membuat connection name. Pada ini saya menggunakan UAS-ISTI. Lalu untuk hostname-nya menggunakan IPv4 public dari instance, dan masukkan password yang sudah dibuat. Kemudian setelah sesuai, kita klik OK. Lalu klik 2 kali pada database sudah dibuat, kemudian akan diarahkan kepada halaman untuk menambahkan tabel di dalam database tersebut. Baik. Kemudian kita akan memasukkan nama untuk database-nya. Untuk database-nya menggunakan nama db underscore cloud dan NIM 22330772, kemudian apply database. Kita tunggu sampai selesai untuk eksekusi database-nya. Jika sudah, kita akan menambahkan tabel di dalam database.
pada database ini akan dibuat satu tabel, yaitu TBL underscore karyawan. Kita buat dulu tabel dengan nama TBL underscore karyawan pada table name, kemudian kita apply. Sebelum kita apply, kita perlu menambahkan isi dari tabel karyawan terlebih dahulu sesuai kriteria yang diinginkan oleh klien, yaitu untuk di dalam tabelnya itu ada ID sebagai primary key, kemudian ada nama, selanjutnya ada jenis kelamin, yaitu antara laki-laki atau perempuan, dilanjutkan dengan nomor handphone, kemudian yang terakhir yaitu alamat. Setelah tabel dibuat, kita akan apply, lalu kita tunggu sampai ini selesai untuk dieksekusi. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah database dan tabelnya berhasil untuk di-apply, kita kembali masuk ke dalam putih untuk menambahkan direktori baru, membuat koneksi PHP, dan membuat update karyawan underscore karyawan yang akan berisi sintaks untuk melaksanakan atau menampilkan website. Masuk ke dalam putih, kita akan masuk ke direktori var www.html. Selanjutnya kita akan membuat direktori baru dengan nama REST API underscore name 2233077072. Lalu kita akan change directory ke dalam direktori yang sudah dibuat REST API. Lalu kita akan membuat koneksi.php. Untuk koneksi.php ini saya menggunakan referensi dari tugas sebelumnya sudah membuat koneksi.php. Saya mengambil dari GitHub saya pribadi, kemudian kita paste ke dalam koneksi.php yang sudah dibuat terlebih dahulu tadi. Untuk bagian database-nya, karena kemarin saya menggunakan db_cloud_pnm dan sekarang kita menggunakan database baru, maka pada bagian database harus diubah dan pada bagian password harus disesuaikan dengan password yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Selanjutnya kita akan membuat API karyawan. Saya juga mengambil referensi dari tugas sebelumnya. Saya mengambil dari GitHub saya.
salin untuk API karyawan, kemudian kita paste di bagian API karyawan yang baru dibuat. Kita ubah pada bagian koneksi, karena nama file yang baru dibuat adalah koneksi, maka kita ubah nama filenya agar saling terkoneksi. Kemudian kita simpan perubahan yang sudah dibuat. Selanjutnya, untuk melakukan pengecekan dari API dan koneksi yang sudah dibuat pada sebelumnya, kita akan menggunakan Postman. Yang pertama, kita akan insert data pada bagian actionnya kita pilih post, kemudian kita kopikan IP dari IPv4 tadi di bagian setelah HTTP. Selanjutnya kita masukkan API yang sudah dibuat tadi, direktur yang sudah dibuat tadi, yaitu REST API _2233017072, kemudian file dari API karyawan. Lalu pada bagian akhir fungsinya sendiri, karena kita akan memasukkan data, kita memilih insert karyawan. Untuk melakukan insert karyawan, kita masuk ke bagian body, kemudian form. Kita akan memasukkan key-nya itu sesuai dengan isi dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu ID, kemudian nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. Harus disesuaikan karena agar bisa tersimpan dan terkoneksi. Kita masukkan value untuk ID, karena ini yang merupakan yang pertama, menggunakan ID 1, kemudian nama istiqomah, kemudian untuk jenis kelamin perempuan, nomor telepon, kemudian kita masukkan alamat. Setelah selesai, kita akan send. Jika berhasil, maka akan muncul message, yaitu insert success dan koneksi berhasil. Dan kemudian percobaan selanjutnya, yaitu kita akan mengambil data karyawan yang ada, semua data karyawan. Berhasil muncul satu data karyawan yang sebelumnya sudah diinputkan. Selanjutnya kita akan mencoba mengambil menggunakan ID. Tapi karena sebelumnya cuma ada satu data, maka saya menginputkan satu data lagi untuk membedakan dengan menggunakan ID. Kita menginputkan data lagi menggunakan metode post. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil data karyawan menggunakan ID. Kita mengganti metodenya menggunakan get. Public IP kita isikan IPv4 dari instance tadi. Untuk REST API kita menggunakan direktur yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita memasukkan API karyawan di PHP. Lalu kita pada bagian akhir menggunakan get karyawan by ID. Dan kita menggunakan ID 1, lalu kita send. Selanjutnya kita akan mencoba untuk update, yaitu merubah isi data. Masih menggunakan metode post, tapi kita merubah URL pada bagian akhir, yaitu menjadi update karyawan by ID. Akan mengubah pada data karyawan ke ID 2. Selanjutnya kita akan merubah pada bagian
alamat kita tambahkan alamat Jawa Timur. Selanjutnya kita simpan perubahan. Kita akan mencoba untuk melihat apakah sudah terganti dari perubahan yang sudah dibuat. Ternyata ada sedikit kesalahan tadi, kita benarkan dan sudah dapat terupdate. Lalu kita mencoba untuk menghapus data. Sudah berhasil, dan ketika kita cek lagi data sudah tidak ada. Baik, mungkin sekian video untuk memenuhi tugas UAS ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.